Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebagaimana janji saya, kita akan mulai materi baru. Sebelum memasuki teknologi blockchain, maka kita perlu mengetahui dulu fundamentalnya. Dan fundamental terbaik yang menjadi basic atau landasan, sehingga kedepannya ketika teman-teman akan mendapatkan teknologi yang terus-menerus update, terus-menerus berganti, itu akan cepat beradaptasi. Apalagi sebagaimana kita tahu, blockchain terutama cryptocurrency perkembangannya demikian cepat, ada hampir setiap hari ada koin-koin baru. Nah, kita harus mengikutinya tentunya ketika membaca white paper dari masing-masing cryptocurrency itu. Kalau tidak memiliki landasan atau dasar kemampuan memahami tentang apa itu komputer, apa itu coding, apa itu programming, tentunya akan mengalami kesulitan. Karena kuliah yang akan membahas tentang blockchain ini akan kita bahas betul-betul mendalam. Tidak hanya sekedar cangkangnya aja, tidak hanya sekedar, saya ngerti kripto, ternyata hanya tahu beli koin, jual koin, terus nyari-nyari koin-koin gratisan, nyari-nyari meme koin. Tidak akan seperti itu, kita akan bahas tuntas teknologinya. Nah, sebelum memasuki ke jenjang yang lebih tinggi, maka di sini saya akan mencoba menyampaikan pengenalan tentang komputer science. Nah, sengaja Zoom ini saya tidak bikin untuk publik, ini saya buat sendiri karena materinya nanti akan saya share di grup Telegram kuliah blockchain dan akan di-share ke YouTube juga. Sebelum lebih jauh kepada definisi daripada computer science, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana komputer bisa berkomunikasi dengan manusia. Di satu sisi manusia ini memahami semua, memahami bahasa, memahami angka, memahami musik, memiliki panca indera, memiliki visual, memiliki audio, sedangkan komputer sama sekali tidak memahami semua yang dipahami oleh manusia. Jadi apa yang dipahami oleh komputer? Komputer itu hanya paham adanya listrik dan tidak adanya listrik. Jadi ketika saklar ini di on, listrik nyala, saklar ini di off, listrik mati. Hanya dua kondisi itu saja yang dipahami oleh komputer. Lalu bagaimana menjembatani apa yang dipahami oleh manusia ini bisa dipahami oleh komputer, sedangkan komputer hanya memahami dua kondisi, yaitu dua keadaan, listrik nyala atau listrik mati. Jadi bagaimana caranya agar komputer dan manusia bisa berkomunikasi? Maka dua kondisi ini haruslah dianalogikan kepada hal-hal yang dipahami oleh manusia. Dari semua hal ini, ternyata dua kondisi ini hanya bisa dianalogikan dengan angka. Komputer mati dengan angka 0, komputer nyala dengan angka 1. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa komputer mulai memahami angka, yaitu angka yang hanya memiliki dua kondisi 0 dan 1. Dua kondisi ini dinamakan dengan binary digit. Jadi binary ini bisa dikatakan dua kondisi ya, 0 dan 1. Nah, binary digit ini disingkat menjadi bit dan sering orang menyebutnya dengan biner. Sebenarnya komputer itu tidak benar-benar seperti sebuah lampu. Nah, di dalam komputer ini yang ada itu adalah transistor, di mana transistor ini bisa mengalami kondisi atau bisa dimodifikasi dalam dua keadaan, dialiri listrik dan tidak dialiri listrik, sehingga dua keadaan ini seperti saklar, nyala, mati. Dipijit tombol ini, arus listrik mengalir, dipijit tombol ini, arus listrik mati. Nah, ini dinamakan transistor. Nah, apa yang tadi dianalogikan sebagai bola lampu ini dinamakan transistor. Namun,
teknologi semakin berkembang, ditemukanlah ada yang namanya IC atau Integrated Circuit. Nah, IC ini merupakan komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor. Jadi yang tadinya gede-gede gini, jadi kecil-kecil. Makanya dinamakannya teknologi mikro ya, microchip. Dan ini dibuatnya menggunakan bahan silikon. Makanya para jagoan coding dikumpulkan di suatu tempat itu dinamakannya Silicon Valley atau Bukit Silikon. Diambil dari nama bahan yang dibuat untuk membuat chip-chip daripada hardware yang merupakan bagian daripada komputer. Tetapi kita tidak akan membahas lebih jauh tentang teknologi ini, dari mulai sejarah asalnya kan vacuum tube ya, terus jadi transistor, terus kemudian jadi IC. Tidak, kita tidak akan ke arah situ. Kita akan lebih kepada logikanya, bagaimana komputer bisa berkomunikasi dengan manusia. Maka transistor ini betul-betul nanti kita akan analogikan seperti bola lampu. Nah, di sini ada bola lampu dengan beberapa keadaan. Keadaan pertama adalah kondisi bola lampu yang mati. Nah, kalau tadi kan satu bola lampu hanya bisa mewakili 0 dengan 1 ya. Jadi satu bit ini hanya bisa mewakili dua kondisi atau dua digit, yaitu mati atau nyala. Nah, kalau kita memiliki satu lampu saja, berarti kan hanya bisa mengkomunikasikan 0 dan 1 saja. Nah, untuk bisa mengkomunikasikan lebih banyak daripada hanya sekedar 0 dan 1, maka kita harus menambah lampunya. Nah, untuk sementara kita akan coba gunakan 3 buah bola lampu. Dengan 3 buah bola lampu ini bisa membuat atau bisa berkomunikasi menjadi berapa angka. Nah, anggaplah dengan logika sederhana, ini lampu mati mewakili 0. Kemudian untuk mewakili 1, kita tinggal nyalain aja 1. Nah, ini berarti mewakili 1. Ini logika bodoh ya, logika sederhana manusia. Jadi mewakili angka 1, lampu pertama bisa dinyalakan. Mewakili angka 2, lampu kedua bisa dinyalakan. Mewakili angka 3, lampu ketiga bisa dinyalakan. Tetapi dengan logika sederhana ini, ternyata 3 buah lampu hanya bisa mewakili 4 keadaan. 0, 1, 2, 3. Nah, sedangkan ini bisa dikombinasikan dengan metode kombinasi yang lebih pintar daripada yang tadi. Untuk kondisi lampu mati, ini bisa diwakili dengan posisi atau kondisi lampu yang mati semuanya 0, 0, 0. Adapun untuk angka 1, kita nyalakan sebuah lampu 1, dan yang 2, 3 masih tetap dalam kondisi mati 0, 0. Kemudian untuk mewakili angka 2, yang lampu pertama kita matikan, lampu kedua kita nyalakan. Nah, untuk mewakili angka 3, lampu ini tetap nyala, terus lampu yang tadi padam ini kita nyalakan. Untuk mewakili angka 4, lampu pertama kita matikan, lampu kedua kita matikan, lampu ketiga kita nyalakan. Untuk mewakili angka 5, lampu yang ketiga tetap nyala, kemudian kita nyalakan lampu pertama. Untuk mewakili angka 6, lampu ini kita matikan, lampu yang tengah kita nyalakan. Dan untuk mewakili angka 7, kita nyalakan semua lampu. Jadi dengan logika sederhana, 3 buah lampu hanya bisa mewakili 0, 1, 2, dan 3, atau hanya 4 kombinasi. Dengan logika yang sedikit lebih pintar, maka 3 buah bola lampu akan mewakili 8 angka, yaitu bisa mengkomunikasikan 8 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira teman-teman bisa menghafal pola ini nggak? Tanpa mengingat-ingat, tanpa menganalisis, teman-teman bisa langsung paham pola itu dan akan ingat selama-lamanya. Ada formulanya. Jadi formulanya seperti ini. Manusia cenderung memahami desimal ya, walaupun
sistem yang dipakai manusia itu adalah unary. Unary itu basis satu. Jadi basis satu itu kan jari manusia itu ada 10. Jadi kalau kita mau menghitung 20 orang, maka kita memerlukan 10 jari tambahan. Nah, adapun komputer itu basisnya basis 2, yaitu binary, base 2. Nah, walaupun manusia itu pada intinya adalah unary, tapi dalam kehidupan sehari-hari, basis yang biasa dipakai manusia itu adalah desimal atau basis 10. Kenapa dikatakan basis 10? Nah, posisi yang lampu-lampu tadi ya, misalkan kita diperlihatkan angka 1, 2, 3. Ini dibacanya apa? Ini bisa dibaca 1, 2, 3 kalau basisnya unary. Tapi kalau basisnya 10, ini dibacanya bukan 1, 2, 3 lagi, tapi 123. Dari mana? Nah, basis 10 itu kolom pertama itu berarti kolom 0, kolom kedua itu kolom 1, kolom ketiga itu kolom 2. Jadi hitung-hitungan komputer itu selalu dimulai dari 0. Maka kalau basis 10, kolom pertama adalah 0, berarti 10 pangkat 0. Kolom kedua 1, 10 pangkat 1. Kolom ketiga berarti 10 pangkat 2. Ya, karena dimulai dari 0 ya. Jadi bukan ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, tapi kolom 0, kolom 1, kolom 2. Jadi yang disebut kolom ketiga itu jadi 2. Makanya 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Nah, berarti kalau 10 pangkat 0 itu berapa? 10 pangkat 0 itu adalah 1. Berarti kolom ke 0 ini sama dengan 1. Kolom ke 1 sama dengan 10. Asalnya dari mana? Dari 10 pangkat 1. 10 basisnya. Nah, 1 ini tempat kolomnya. Nah, adapun kolom ketiga atau 2 dalam komputer 012, ingat ya, berarti 10 pangkat 2 adalah 100. Maka hash ini menempati atau kolom-kolom ini kalau ditempati oleh basis 10 itu kelipatannya 10. Jadi kalau memiliki 3 buah lampu atau memiliki 3 bit, bit pertama adalah 1, bit kedua adalah 10, bit ketiga adalah 100. Nah, berikutnya berarti 1000, berikutnya berarti 10.000. Nah, cara menghitungnya adalah 100 kali 1 berarti 100, 10 kali 2 berarti 10, 1 kali 3 berarti 3. Nah, 100 tambah 20 tambah 3 jadi 123. Jadi dibaca 123 karena basisnya basis 10 dan kolomnya kolom ke 0, ke 1, ke 2 tinggal dikalikan basisnya. Nah, ini akan menjadi landasan membaca basis 2. Nah, basis 2 tidak jauh beda dengan basis 10. Jadi kolom pertama itu adalah berarti 0. Kita sekarang dibiasakan ya mindsetnya computational thinking atau berpikir secara logika komputer selalu dimulai angka itu dari 0. Sebutlah kolom pertama, saya nanti ke depannya tidak akan menyebut lagi kolom pertama ya, langsung 0 ya. Kolom 0, kolom 1, kolom 2. Karena basisnya 2, berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Nah, jadi untuk masing-masing bit ini, bit pertama, kedua, dan ketiga, berarti nilainya adalah 4, 2, 1. Nah, setelah kita memiliki dasar 4, 2, 1 ini, maka yang tadi pola lampu ini akan kita pahami tanpa harus menghafalnya. Kita cukup tahu nilai angka ini. Jadi nantinya 4 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 1 kali 0, 0. Ketika semuanya 0, berarti mati semua, berarti ini mewakili 0. Nah, untuk mewakili 1, ini kan 0, 0. 0 tambah 0 tambah 1, 1. Nah, ketika angka 2, berarti yang ini mati, yang ini mati, yang ini nyala, 2. Ya. Ini kan adanya di tempat 2. Kemudian ketika mau mengkomunikasikan angka 3, ini mati, ini nyala, 2 tambah 1, 3. Demikian seterusnya, angka 4, ya. Angka 5 berarti 4 tambah 1. Angka 6, 4 tambah 2. Angka 7, 4, 5, 6, 7. Jadi semuanya nyala, 1, 1, 1.
Nah, ternyata dengan 3 angka tadi hanya bisa mengkomunikasikan sampai angka 7. Lalu bagaimana kalau kita mau mengkomunikasikan angka 8? Berarti satu-satunya jalan adalah dengan menambah tambahan bit. Jadi tambahkan lagi satu bola lampu. Nah, ketika sudah ditambahkan lagi satu bola lampu, maka sekarang kita memiliki tambahan kolom. Jadi untuk mengkomunikasikan 8, 1, 0, 0, 0. Satu bola lampu tadi bisa kita namakan dengan bit. Tapi bit ini tidak terlalu berguna ya. Kita perlu satu satuan yang lebih berguna. Nah, satuan yang lebih berguna dalam komputer itu dikenal dengan istilah byte. Nah, satu byte itu berarti 8 bit atau 8 buah bola lampu. Yang kalau kita terjemahkan menjadi angka berarti 0,0000000 sebanyak 8 kolom. Nah, bagaimana kalau setiap bit ini terisi? Maka hitungannya seperti tadi. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Maka hasil penjumlahannya adalah 255. Nah, kalau kita mau menggenapkannya dengan ditambah 0, maka totalnya adalah 256. Nah, jadi 8 bit itu adalah 1 byte dan bisa mengkomunikasikan sebanyak 255 angka. Jadi dengan kita memiliki 1 byte, kita sudah bisa menerjemahkan atau mengkomunikasikan, komputer itu bisa mengkomunikasikan 255 angka. Nah, bagaimana angka dari 0 sampai 255 ini bisa mengkomunikasikan abjad atau alfabet. Nah, logika sederhananya seperti logika bodoh tadi, ya sudah bahwa A itu adalah 1, B itu adalah 2, C itu adalah 3. Nah, kalau saya menjadi devil advokat dengan cara berpikir saya yang analitis dan kritis, oke, kalau misalkan A jadi 1, B jadi 2, C jadi 3, lalu bagaimana kalau kita memerlukan angka-angka ini? Karena angka ini kan nanti udah dipakai A, B, C. Terus kalau saya memerlukan angka 1, 2, 3 ini untuk perkalian, untuk pembagian, untuk proses matematika, nggak bisa ya. Jadi nggak bisa sesederhana ini, kita perlu metode yang lebih cerdas lagi. Maka kemudian muncullah namanya ASCII atau ASCII. ASCII ini singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Jadi ini semacam kesepakatan pemetaan angka-angka dari 0 sampai 255. Ini tabelnya sampai 127 ya, nanti saya munculkan yang sampai 255. Nah, jadi angka 0 sampai 255 ini kemudian dipetakan. 0 mengkomunikasikan 0. Ini istilah-istilah dalam komputer ya, dalam programming seperti escape. Ini dipresentasikannya dengan 27. Nah, angka 1 ternyata di belakang layar itu adalah 49. Angka 2 di belakang layar itu adalah 50. Dan ini sudah terwakili semua ya, ada huruf kapital, ada huruf A kecil, B kecil. Semua sudah terwakili hanya dari 0 sampai 255. Nah, jadi kalau misalkan kita menerima pesan dari email atau di WA, tulisan "Hai", ada tanda seru. Nah, ini nih berarti di ASCII-nya, "Hai" ini diwakili dengan H itu angka 72, I itu angka 73, dan tanda seru itu 33. Yang kalau di belakang layarnya lagi, di memori komputer, ini akan tersimpan sebagai digit biner. Ini tersimpannya bahasa biner yaitu 01001000. Kenapa? 01001001 mewakili 73 dan 01001000 mewakili 72. Tanda seru diwakili dengan 00100001. Nah, kenapa bisa begini? Kita lihat hasilnya di tabel ASCII ya. Jadi ini kan 0 kosong ya. Berarti 2 pangkat 7 kosong, tidak ditempati kolom 2 pangkat 7 ini. Nah, yang ditempati itu kolom 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 3. Ini kan, satunya di sini sama di sini.
Nah, untuk memudahkan pemahaman, ini pangkatnya ini kita jumlahkan aja dulu. Misalkan 2 pangkat 7 itu kan 128, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 4, 16, dan seterusnya. Supaya kita tidak repot lagi ke depannya ketika mau menerjemahkan ini. Cukup ini ada di kolom mana, di sini berarti 64. Ini ada di kolom mana, 8. Ini ada di kolom mana, berarti 1. Ini tinggal dijumlahkan, 64 tambah 8 tambah 1 hasilnya 73. Demikian pula ini nih, 32 nih ya, tambah 1, 33. Apakah benar angka apa H ini diwakili 72, ini 73, dan tanda seru 33? Kita lihat di ASCII-nya. Ternyata benar ya, 72 itu H, 73 itu I, 33 itu tanda seru. Nah, di belakang layar digit binernya seperti ini. Jadi komputer itu memahaminya ini, kemudian ditampilkan ke layar manusia menjadi ini, hai. Nah, sekarang jika 72 adalah H, 73 adalah I, lalu bagaimana jika kita ingin atau benar-benar membutuhkan 72 dan 73 sebagai angka? Nah, di ASCII itu nggak ada 72, adanya 7 dan 2. Yang dalam pemetaan ASCII-nya itu 7 diwakili dengan 55, 2 diwakili dengan 50. Maka 73 ini akan dibaca sebagai 7 dan 3 atau 55 dan 51. Nah, adapun 72 akan dibaca sebagai 55 dan 50. Kenapa demikian? Karena ASCII ini hanya memuat 255 pemetaan saja. Jadi yang dilampirkan ke kaca itu 72 gabungan dari 7 dan 2. Adapun 73 gabungan dari 7 dan 3. Nah, di belakang layarnya itu 55 dan 51. Tentunya bukan 55 dan 51 dalam bentuk angka yang kita kenal, tapi berupa 8 digit 0 dan 1. Ini pemetaan ASCII ini mungkin bisa jadi permulaan atau semacam langkah awal. Sebab dengan ASCII Anda mulai bisa mempresentasikan angka dengan angka yang lain. Misalkan kita mau mengetik 1 tuh di keyboard. Nah, ternyata di komputernya itu, di memorinya itu 1 itu 49. Kalau kita tekan 2, di komputernya itu tidak 2 tapi disimpannya 50. Nah, berapa biner atau biner untuk 49 dan 50 itu gimana penampakannya? Ini ASCII nih. Ini lengkap sampai 255 ya. Nah, tadi kan 72 nih, 755. Mana? Nih 55 ya, 7. Terus 2 50 nih, 2 50. Terus 3 nih 51. Jadi 72 itu 55 dan 50 di memorinya. 73 itu 55 dan 51. Namun ini akan menjadi paradok ketika anda betul-betul membutuhkan angka 72 dan 73 yang sebenarnya. Misalkan 72 tambah 73 kan nggak mungkin 7 tambah 2. Tapi yang kita mau itu 72 kan, bukan 7 tambah 2. Nah, bagaimana nih kalau kita benar-benar membutuhkan angka 72 dan 73 untuk kepentingan matematis? Kira-kira solusinya apa secara intuitif? Nah, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi untuk sementara teman-teman pahami dulu. Yang awalnya komputer hanya memahami 0 dan 1, tapi kemudian dengan jumlah bit yang banyak, 8 bit itu ternyata bisa mewakili 1 byte, dan 1 byte itu bisa mengkomunikasikan sebanyak 255 yang akhirnya menjadi tabel pemetaan yang dinamakan ASCII ya. Nah, dari ASCII inilah yang tadinya 0101 dalam bentuk biner ini mulai menjadi angka yang bisa dipahami manusia. Nah, untuk sementara kita baru paham bagaimana komputer berkomunikasi dengan manusia, mengkomunikasikan angka. Nah, angka dulu ya untuk materi ini, biar tidak terlalu informasinya berlebih, karena ini awal-awal dulu baru pemanasan.